Jangan gara-gara kebencian kita kepada satu Habib umpamanya. Saiki jujur-jujuran mawon lah. Jenenge Habib niku dadi rada elek dianggap kasar. Niku lah mergo awale ana oknum Habib sing cangkeme kasar. Nggih napa mboten? Jujur mawon jenenge Habib Bahar umpamanya. Habib Bahar bin Semit. Lah awakmu ki sengit karo Habib Bahar bin Semit mergo Habib Bahar niku jenengan anggap kasar. Ya silakan ngomong karo Habib Bahar, Habib Lutfi, Habib Idin, wong-wong sing alus ki aja mau elok-elok ki. Nggih napa mboten? Lah kowe sengit karo Habib kae monggo urusanmu. Lah Habib Lutfi wong sing apike kaya ngono kok mau elok-elok, iki nalare teng pundi? Mboten nalar. Aku ra seneng Gus karo Habib, mergo mbiyen Habib Bahar cangkeme atos. Ya kono ngomong karo Habib Bahar, wong sing halus kaya Habib Lutfi aja mau elok-elok. Soalnya nyuwun sewu, yang perlu dilihat itu napa? Lakinnana nangzuru ilaihim napa? Ala asasin ma yuqaddimuna min juhdin liwatanihim. Tapi yang kita lihat dari seseorang itu adalah dedikasinya, sumbangsihnya terhadap agama. Mila kula matur, embuh kiai, embuh Gus, embuh Habib, embuh apapun namanya, kok memberikan sumbangsih terhadap dakwah Islam harus kita hormati. Carane dakwah niku lak beda-beda. Ana sing dakwah sholawatan kaya Habib Syekh, Habib Idin, kaya Habib Zaidan. Ana sing dakwah melalui thariqah kaya Maulana Habib Lutfi. Ana sing dakwah ning kalangan para artis dan selebritis Gus Miftah. Ora tarpi. Maksud kula ngeten, niki lak Pekalongan kotane Habib. Jenengan sing sengit karo Habib niku hakmu. Ora percaya Habib niku dzurriyahe Kanjeng Nabi, angsal niku hakmu. Tapi bagi mereka yang mencintai Habib dan menganggap Habib itu dzurriyahe Kanjeng Nabi, ya aja mok rusuhi. Nggih napa mboten? Wis dhewe-dhewe mawon. Lah wong kaya kula niku tasih percaya bahwa Habib Lutfi niku dzurriyahe Kanjeng Nabi. Lah jenengan ora percaya ya ora apa-apa, tetep seduluran. Nggih napa mboten? Hasud niku jajane nyuwun sewu. Kalau sekedar hasud pribadi niku jajane entuk, Pak. Sing ora entuk niku napa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Awakmu hasud ngajak wong liya supaya melu-melu hasud. Kuwi ra kena. Maksud saya begini. Hari ini kenapa sih kok kita itu disibukkan? Iki kiai sapa? Iki Habib nasabe kepiye? Iki keturunane sapa? Bener ora keturunane Kanjeng Nabi sak piturute. Kalau menurut saya pribadi ini kurang penting. Kowe mbuh kiai, mbuh Habib, yang paling penting itu bukan masalah kamu Habib atau enggak. Bukan masalah kamu kiai bagaimana. Yang paling penting iki sumbangsihmu ning agama ki apa? Niku luweh penting. Umpamane sing kula wae buka ngene Habib Idin. Kula matur ngeten. Selama Habib Idin niku nyuwun sewu. Dakwah melalui sholawatannya, melalui simtud duror, ngajak umat seneng karo Kanjeng Nabi. Embuh kowe keturunane Kanjeng Nabi apa ora, aku ora penting. Yang penting kamu memberikan sumbangsih dakwah kepada Islam. Nggih napa mboten? Wingi Habib Zaidan sholawatan gen kula matur ngeten. Tak kaya contoh yang paling gampang nih. Kula nganggep jenengan umpamane, awakmu sing lemu. Kowe DPR toh? Kowe dadi DPR aja lemu-lemu. Lah DPR wetenge gedhe iki ndak dicurigai rakyate jangan-jangan nguntal duit rakyat ngono lho. Lah awakmu aja lemu-lemu, anak buah Pak Wizul iki. Lagian wong lek wetenge gedhe iki biasane manuke cilik biasane. Ora percaya? Ayo disepil. Ayo. Ora le. Umpamane aku nganggep awakmu ki Habib. Umpamane niki jenengan tak anggap Habib. Tak hormati, tak mulyake mergo awakmu gelem ngaji, gelem sholawatan. Ndelala sesuk ning akhirat, awakmu divonis bukan Habib, bukan keturunan Kanjeng Nabi. Pertanyaan kula, rugi kula teng pundi? Ora ana, Pak. Kula nganggep jenengan Habib, tak hormati, tak mulyake. Mergo awakmu mimpin sholawat, gelem ngaji dakwah untuk Islam. Ndelalah ning akhirat, wong sing kula ajeni sebagai Habib niki ternyata mboten dzurriyahe Kanjeng Nabi. Kira-kira awake dhewe rugi napa? Ora rugi apa-apa. Mulyane niku lak mergo mboten mergo niku Habib, tapi mergo duwe iman, duwe takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Umpama wong sing tak anggap Habib kuwi ora keturunane Kanjeng Nabi, ndelalah aku dihapusi umpamane. Awake dhewe iki ora rugi apa-apa, rugine teng pundi? Tapi sawangsule jenengan Habib tapi teng donya kula aniaya, kula dzalimi, kula ora percaya lah awakmu Habib. Ndelalah ning akhirat bener kuwi Habib, awakmu ketemu Kanjeng Nabi, raimu mau dakake ngendi le? Umpamane ana Habib siji,
Oh, serasa ada Habib Idin umpamane. Aku ora percaya, Bib. Awakmu ki mung goroh, ora mungkin awakmu ki duriya Kanjeng Nabi. Aku ora percaya blas. Soalnya apa? Awakmu ki mung toni boster, waton muni ndopose banter, becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak ora nganggo utek. Umpamane gajah diblangkoni ora sedeng. Umpamane. Aku ora percaya awakmu Habib teng donya ni. Ndelala sesuk ning akhirat. Wong sing mboten kula kira sanes Habib niku, ndelala dinyatakan pengadilan di akhirat bener Bib Idin ki duriyahe Kanjeng Nabi. Nah, kula ketemu kali datuke Kanjeng Nabi Muhammad. Kira-kira raiku dikake ngendi? Miftah, kowe mbiyen sia-sia karo anak putuku. Kok saiki kowe njaluk syafaat karo aku? Minggat to kono, mudhar aku. Kowe njaluk syafaat tarpii kono, arep sapa kowe? Ih, ayo kowe. Logikaku masuk kali. Umpama sing tak anggap Habib kuwi dudu Habib, aku ya ora rugi. Umpama wong sing bener-bener duriyahe Kanjeng Nabi kok aku ora nganggep, sesuk aku rugi. Dionek-onekke karo mbae aku. Maksud kula ngeten. Niki lak Pekalongan aku tane Habib. Jenengan sing sengit karo Habib niku hakmu. Ora percaya Habib niku duriyahe Kanjeng Nabi, angsal niku hakmu. Tapi bagi mereka yang mencintai Habib dan menganggap Habib itu duriyahe Kanjeng Nabi, ya aja mok rusuhi. Nggih napa mboten? Wis dhewe-dhewe mawon. Lah wong kaya kula niku tasih percaya bahwa Habib Lutfi niku duriyahe Kanjeng Nabi. Lah jenengan ora percaya ya ora apa-apa, tetap seduluran. Nggih napa mboten? Hasud niku jajane nyuwun sewu. Kalau sekedar hasud pribadi niku jajane entuk, Pak. Sing ora entuk niku napa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Awakmu hasud ngajak wong liya supaya melu-melu hasud. Kuwi ra kena. Kuwi yo desa ana drone malah dada-dada goblok. Menengo. Men gambare apik malah ngene-ngene. Engko drone tiba kena cangkemmu merongos. Wong ana drone malah ngene-ngene iki lho. Padahal drone kuwi nyuwun sewu drone patroli. Dadi sesuk awak mlebu ning acara patroli malah dada-dada. Saiki ngene. Jangan gara-gara kebencian kita kepada satu Habib umpamane. Saiki jujur-jujuran mawon lah. Jenenge Habib niku dadi rada elek dianggap kasar. Niku lak mergo awale ana oknum Habib sing cangkeme kasar. Nggih napa mboten? Jujur mawon jenenge Habib Bahar umpamane. Habib Bahar bin Semit. Lah awakmu ki sengit karo Habib Bahar bin Semit mergo Habib Bahar niku jenengan anggap kasar. Ya silakan ngomong karo Habib Bahar, Habib Lutfi, Habib Idin, wong-wong sing alus ki aja mau elok-elok ki. Nggih napa mboten? Lah kowe sengit karo Habib kae monggo urusanmu. Lah Habib Lutfi wong sing apike kaya ngono kok mau elok-elok, ki nalare teng pundi? Mboten nalar. Aku ra seneng Gus karo Habib, mergo mbiyen Habib Bahar cangkeme atos. Ya kono ngomong karo Habib Bahar, wong sing halus kaya Habib Lutfi aja mau elok-elok. Soalnya nyuwun sewu, yang perlu dilihat itu napa? Lakinnana nangzuru ilaihim napa? Ala asasin ma yuqaddimuna min juhdin liwatanihim. Tapi yang kita lihat dari seseorang itu adalah dedikasinya, sumbangsihnya terhadap agama. Mila kula matur, embuh kiai, embuh Gus, embuh Habib, embuh apapun namanya, kok memberikan sumbangsih terhadap dakwah Islam harus kita hormati. Carane dakwah niku lak beda-beda. Ana sing dakwah sholawatan kaya Habib Syekh, Habib Idin, kaya Habib Zaidan. Ana sing dakwah melalui thariqah kaya Maulana Habib Lutfi. Ana sing dakwah ning kalangan para artis dan selebritis Gus Miftah. Ora tarpii. Mosok jenenge tarpii ngono. Jenengmu komunitas apa, Kang? Tarpii to? Ya Allah jenenge ngomirit tarpii. Katanya Pekalongan mambung ngapak iki. Oh Pemalang, Comal. Oh lu Jami. Ngapunten. Mbah, untung yo tarpii iki duduk Habib. Umpama tarpii Habib lah manis muka ismi Habib tarpii ora jelas ya. Untung kowe. Lah awakmu dianggap Habib kowe munggah panggung tak kontes nasab tak kandhani kowe. Dadi ngene lho ya. Apakah semua Habib itu bagus? Ora. Ngono wae. Apakah semuanya Habib ki iso ngaji? Ora. Waduh karo ngene. Apakah semua sing dianggap kiai niku apik? Ya ora. Semua itu ada oknumnya. Ana kiai sing apik, ya ana sing ora apik. Habib ya padha. Makanya kemudian yang perlu kita lihat itu bukan masalah apa nasabnya siapa. Yang perlu kita lihat itu sebenarnya adalah prestasi nih apa. Sumbangsihe apa. Nah, untuk itu ngapunten.
Kula ngajak awake dhewe niki wis to, ora usah gegeran, ora usah ribut, ora usah didawak-dawakke babakan niku. Wis ayo, sapa wae yang memberikan sumbangsih terhadap agama Islam wajib kita dukung. Nggih napa mboten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun sing penting banter. Bismillah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Dumateng para kiai, para tuan guru, para ajengan yang sangat kami hormati, para tubagus yang sangat kami hormati, para gus, para lora, mandar muga barokah kabeh, banyak rezekina, lanjeng umurah, banyak putranya, amin Allahumma amin. Apa itu? Oh enggak oleh. Tamu kita yang sangat kita banggakan, kita hormati, Mujaddid abad berapa ini? Wong pakai hijriyah kok. Abad 15. Romo Ki Haji Ajengan ya Imaduddin Usman Al-Banteni, semoga panjang umur, dijaga Allah, diselamatkan Allah, dimenangkan oleh Allah, amin Allahumma amin. Dan seluruh pasukannya juga Ki Nur Yahya apa? Tubagus Nur Fadil, Gus Fakih, dan kita semua ini pasukannya, Gus Bodo. Percaya mawon, muga-muga kita barokah. Gus Suadi alhamdulillah berkomitmen tidak menambah lagi. Muga-muga punya Suadi bahagia, amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahmakumullah, satu nyuwun sewu, apakah dengan tidak mengakui nasab habaib yang ada, tidak diakui bersambung sampai Rasulullah SAW, lalu putus sanad ilmu kita, lalu putus ahlu sunnah wal jamaah kita, seperti yang dikatakan oleh beberapa orang, bahkan yang mendakwakan orang yang secara keorganisasian harus kita hormati, tapi juga dawuh seperti itu. Hadirin rahimakumullah, kula tak cerita didik, Kanjeng Nabi itu mengajarkan Islam kepada siapapun tanpa pandang bulu, dan memang diwajibkan menyampaikan Islam kepada seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyirau wa nadhira. Kami utus engkau Muhammad kanggo kabeh untuk seluruh umat manusia. Anak cucunya, keluarganya Ahlul Bait oleh Nabi diajar Islam. Sahabat top Abu Bakar Umar diajar Islam. Marga terdekat Bani Hashim diajari Islam. Yang jauh-jauh Bani Tamim, Bani Toyib, Bani siapalah diajari Islam. Yang non Arab Bilal bin Rabah Al-Habsyi, Salman Al-Farisi Persia itu, Suhaib Ar-Rumi Eropa juga diajari Islam. Nah juga bukan Ahlul Bait, Quraisy bukan Quraisy, Arab bukan Arab, yang mereka semua murid Nabi Muhammad SAW. Mereka semua membawa ajaran dan sunnah Rasulullah SAW. Maka fatwa atau pendapat yang mengatakan ilmu harus dari jalur Ahlul Bait, ilmu harus dari jalur keturunan Nabi, orang yang punya pendapat seperti itu menafikan sekian ribu hadis riwayat sahabat, menafikan sekian ribu hadis riwayat Khulafaur Rasyidin, dan itu menabrak ayat Quran, wa ma ataakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu wa ma napabai atakum seimpun paring dek sambian kabih pasira ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fakhuduh, makanya toreh kala kabih lega oneng sampean je ajaran apapun yang telah diberikan disampaikan Rasul padamu, ambil semua. Orang yang punya prinsip katanya ngaji harus ke jalur Ahlul Bait, moh sekian ribu hadis yang disampaikan pada sahabat, orang ini nabrak perintah fakhuduh, ambil semua. Paham apa mboten? Paham mboten ngene iki?
Terus saya sampean mikir, ojo omong-omongan, ibu-ibu kalau omongan. Enten para rawuh. Kalau hanya dari jalur Ahlul Bait. Dari riwayat Fatimah kah? Fatimah umur likuran. Atau harus riwayat Sayyidina Ali kah? Sayyidina Ali bukan putranya Nabi, menantunya. Atau harus riwayat Sayyidina Hasan Husain yang katanya harus jalur Ahlul. Sayyidina Hasan Husain ketika Nabi hidup masih kecil, belum memungkinkan untuk menerima ribuan hadis. Dan nyatanya dalam kitab hadis yang riwayat Imam Hasan Husain juga nggak terlalu banyak. Lalu umur belum tua, Sayyidina Hasan diracun, dibunuh. Lalu Sayyidina Husain dibunuh di Karbala. Kalau ngotot harus riwayat Ahlul Bait, lewat Sayyidina Hasan Husain, beliau berdua pas Nabi hidup masih kecil. Akan meriwayatkan banyak, juga repot di pemerintahan. Akan meriwayatkan sampai sepuh, terbunuh ketika umur belum terlalu belum terlalu tua. Kesimpulannya, lek sampean ngotot ilmu agama harus lewat dzurriyyah Rasul, mungkin hanya sekitar 5 atau 10% sunnah Rasul yang nyampe kepada kita. Padahal perintah Quran ambil semua. Paham apa enggak ini? Loh, harus paham biar enggak fanatik. Woi, paham apa enggak? Berikutnya, ilmu tentang Islam. Nabi benar-benar profesional, enggak melihat suku, enggak melihat nasab. Wong suarane paling apik, sip, fasih. Dari kalangan budak namanya Bilal, diangkat menjadi muadzin. Yang buta Ibnu Ummi Maktum diangkat jadi muadzin. Qari'us sahabah, hafid 30 juz. Ubay bin Ka'ab, siapa yang ingin baca Quran fasih persis seperti saat Quran diturunkan, ngajilah kepada Ubay bin Ka'ab. Man ahabba an yaqra al-Quran kama unzil falyaqra ala Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab yang dipercaya, padahal bukan sanak famili, bukan dzurriyyah. Itulah Islam, serahkan sesuatu kepada ahlinya. Halo, ojo fanatik teman-teman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mereka yang pinter pinter nulis, Zaid bin Sabit dan yang lain-lain, diamanati Nabi mencatat Quran, dipercaya Abu Bakar membukukan Quran, padahal bukan keturunan siapa saja, ya sahabat saja. Keturunan siapa yang nggak tahu? Abu Hurairah meriwayatkan ribuan hadis dari kalangan budak, mas, boro-boro sampai dzurriyyah Nabi. Budak ini, tapi karena top kuat hafalannya, ya dia jadi perawi hadis yang paling banyak. Clear apa enggak ini? Ikrimah, rungono, ben enggak fanatik. Ikrimah itu anak dari Abu Jahal. Sinten? Woi, kok nulah-nulah ini? Ikrimah itu anak dari Abu Jahal. Itu loh jadi mufassirut tabi'in, tokoh ahli tafsir, ahli Quran zaman tabi'in, dan diterima. Padahal bapak mungsuhe Kanjeng Nabi, nggak masalah. Andai ada 65 orang itu jadi gembong PKI, lalu anaknya mondok di Plosolir Boyo Sarang, hafid Quran, apal alfiyah, maknun, dan segala macamnya, menguasai Bukhari Muslim, ya diangkat jadi kiai, mas, meskipun bapaknya gembong PKI. Itulah Islam. Halo, serahkan sesuatu hanya kepada ahlinya. Siapa ahli? Imani top, takwa Allah top, khosyatullah top, ilmune yo top, akhlake top, nyun sewu, kapasitasnya juga top. Itu namanya ahlinya, dan harus ahlus sunnah wal jamaah. Serahkan pada ahlinya. Madhab 4, Imam Syafi'i nasabe sapa? Tak oneng bro rawuh. Imam Hanafi nasabe sinten? Woi, nasabe sapa? Tak oneng. Imam Maliki tak oneng.
Imam Hambali tak oneng, Imam Asy'ari tak oneng, Imam Maturidi tak oneng, Imam Bukhari Muslim tak oneng, Imam Junaid Al-Baghdadi tak oneng kabeh, Imam Ghazali. Kita kepada beliau-beliau belas nggak ngerti nasabnya, woi, nggak ngerti nasabnya, dan nggak tahu juga sahkah Islam kita. Manut orang yang kita nggak tahu nasabnya itu loh, sah apa enggak? Lah jere ini harus cari nasab ini, enggak juga kan? Lo ngoten apa rawuh, wong Pasuruan harus bengal nih kah? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sepura anak aku udah cangkolang lagi. Tak pernah lagi. Sedikit lagi nggak apa-apa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang alumni sarang dapat ilmu sak pirang-pirang dari masyayikh sarang. Nasabnya siapa sarang? Tak oneng. Yang alumni Ploso dapat ilmu sak pirang-pirang dari Ploso. Sera nasabah. Tak oneng. Yang kita ya. Yang alumni Lirboyo sah apa enggak ilmunya? Sah apa enggak? Sah. Siapa nasabnya? Tak oneng. Lah kok sekarang ada kalau enggak ngakui nasab ini ilmu batal, itu terus kayak apa? Lalu berikutnya begini, Bapak Ibu rahimakumullah, untuk bisa paham Quran, paham hadis, harus benar-benar ngerti alim nahwu sorof, harus alim mantek, harus alim ma'ani bayan badi, harus alim usul fikih, ulumul Quran, gharaibul alfaz, harus alim asbabun nuzul, harus alim mustalahul hadis. Halo, plus ngerti sejarah, juga ngerti filologi, untuk benar-benar bisa memahami Quran Sunnah dengan benar. Siapa itu? Ya siapapun yang mondok lama dan sungguh-sungguh menguasai itu semua, silahkan dia jadi kiai dan memahami Quran, meskipun dari kaum irung pesek. Jangan paksakan orang yang nggak punya kemampuan kau percaya menafsiri Quran hanya karena bajunya. Jangan kau paksakan orang yang nggak punya kapasitas cukup ikut-ikut mengistimbat dari Quran hadis hanya karena kekayaan atau karena nasabnya. Ini nggak boleh dipegang, diurus kecuali oleh orang yang benar-benar punya keahlian. Ini urusan keahlian supaya menghasilkan ilmu yang benar gitu loh. Halo, kalau yang top itu orang Jawa, kita terima. Kalau yang top ring Madura, engki terima. Kalau yang top menguasai tak kenapa terima. Kalau yang top itu orang Islam Eropa, orang Islam Arab, Yaman, kita terima. Pokoknya karena benar-benar punya kapasitas, bukan karena etnis, bukan karena baju, bukan karena pangkat, bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena nasab. Ini urusan ilmu, butuh keahlian. Clear? Clear apa enggak? Apa kalau tidak mengakui nasabnya lantas menghina? Mboten. Saya bermadhab Syafi'i tanpa harus mengakui Imam Syafi'i bernasab ke Rasulullah, tetap sah. Saya ngaji Ihya 100% yakin Imam Ghazali Iran, bukan Mekah, bukan Quraisy, sah. Saya Hizib Nawawi tanpa ngerti Imam Nawawi itu nasab apa, ya tetap sah. Thariqah Syadiliyah tanpa tahu Abil Hasan As-Syadili dzuriyah sopo, ya tetap sah. Andai dari kajian Kiai Iman lalu terbukti fulan yang selama ini kita yakini dzuriyah Rasul ternyata terbukti bukan, maka hukum kita ngaji kitab karangan dia seperti kita ngaji Fathul Qorib
tanpa harus meyakini pengarang Fathul Qorib keturunannya Kanjeng Nabi gitu loh. Dong apa enggak ini? Lalu aneh kalau dikatakan kalau enggak ngakui sanad ilmumu putus. Di Pondok Lirboyo, Peloso, Sidogiri, di mana-mana, di perpus, kalau ada 1000 kitab yang dibaca, itu yang karangan orang Yaman, nggak ada 1%, mas. Ummahatul Kutub fit Tafsir, mulai dari yang kecil, Jalalain, Jamal, Sawi, lalu ngalih, Al-Munir, Maroh Labid, agak gede lagi, Tabari, Qurtubi, Tafsirul Kabir, Lirazi, dan yang lain-lain. Itu semua non Yaman. Kutubul hadis, Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, Turmudi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Hakim, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, Ibnu Abi Dunya, Ad-Dailami. Itu orang mana itu? Bukan Yaman, non Yaman. Nahwu, Jurumiyah, Tuhfah, Imriti, Mutamimah, Kawakibud Duriyah, Alfiyah, Ausatul Masalik, Mughni. Terus apa lagi? Ibnu Hisham, Jami'ud Durus, Alkitab karangan Imam Sibawayh, ditambah Al-Khalil Al-Farahidi, semuanya non. Ibnu Malik As-Spanyoli, Al-Andalusi, berarti tafsir Qurtubi, Cordoba, As-Spanyoli, mas. Ngaji teko ulama Spanyol itu sah, mas. Kok sempit amat mikir. Fikih, wadeh, apa lagi? Mabadi fikhiyah, takrib, safina, sulam, Kasyifah, Fathul Qorib, Bajuri, Tanwirul Qulub, Qalyubi, Bughyah, Nihatul Muhtaj, Wahab, Mu'in, Nihatul Zain, dan segala macamnya. Wong ndi kuwi sing aran? Halo. Yaman digoyai. Tasawuf adalah 1-2 Yaman, nggak ada 1% dari ribuan kitab. Masuk akalkah? Gara-gara nggak ngakui nasabnya yang 1% ini, lalu yang 99% jadi batal semua. Abu Darem aja. Paham lagi? Bukan masalah rungkat, mas. Lalu tentang nasab orang Mojokerto, itu sulit melacak apakah saya keturunan Hayamuruk, sulit. Padahal jeda waktunya masih ini 1446 tahun. Lalu begitu mudahnya aneh keturunan Rasulullah. Sing 700 tahunnya angel, mas. Apa mana sing 1400 tahun, kecuali mau dibuktikan. Itulah. Dibuktikan secara genetik, oke. Lalu ada kakak yang berbeda. Kakak terbit tahun 400 Hijriah. Halo, Ahmad bin Isa tercatat anaknya 3. Kakak terbit tahun 900, tercatat Ahmad bin Isa anaknya 4. Kalau ada 2 kakak beda, kakak lawas dan kakak baru, yang asli yang mana? Yang lawas lah. Kok aneh sampean? Kalau saya punya naskah Bukhari, warisan dari Mbah Yud saya, kebetulan kita sama-sama Al-Banteni. Mbah saya ke-6 Banten. Menantu saya bin Ki Zuhdi, bin Ki
Sayyidina Muhammad. Dua kakak beda, yang asli yang lawas. Punya naskah Bukhari Muslim, naskah dari Mbah Yud saya, hadis itu nggak ada. Lalu ada terbit naskah Bukhari baru, tahu-tahu ada tambahan hadis itu. Yang benar yang mana? Yang lawas. Quran kita dari dulu nggak ada surat Al-Pasrpani. Tahu-tahu terbit Quran baru, ada tambahan surat Suratul Pasrpan. Yang asli yang mana? Yang lawas. Dan haram Anda berpikir barangkali itu ada yang nggak tercatat. Ngawur lah ya. Kenapa? Lihat sekarang itu mungkin nggak tercatat, ada kemungkinan tercatat, ada kemungkinan apa? Ada yang bilang tes DNA nggak bisa jadi bukti syar'i untuk mengisbat nasab. Saya jawab, kalau ada bukti tes DNA saja, you tetap nggak percaya, apalagi tanpa bukti. Logikanya kok aneh-aneh. Basul Masail NU di Solo memutuskan hasil tes DNA memang tidak bisa untuk membuktikan, mengisbatkan nasab seseorang, tapi bisa untuk membatalkan nasab. Nabi Mekah, Said Maliki Mekah, pada pun. Nabi Quraisy, Said Maliki Quraisy, pada pun. Sukunya pada. Nabi Marga Bani Hashimi, Said Maliki Bani Hashim, pada pun. Nabi Fatona, cerdas, pinter. Said Maliki, cerdas, alimas, lumayan. Ada kemiripan. Nabi ganteng, abyad musrof ilal humroh, putih kemerah-merahan. Halo, Said Maliki juga ganteng. Nabi sabar, jembar, toleran, hanifah muslimah. Said Maliki jembar, dodone mas. Orang kayak Said Maliki begini, karakternya mirip, kealimannya mirip, jembar dodone juga mirip, wajah masuklah, ganteng, gagah, suku pada, marga pada. Said Maliki neka, mohon adabuh, kula neka keturunan Nabi, ya gampang dipercaya lah. Ini orang bangsanya beda. Nabi Mekah dia Iran, Nabi Mekah dia Afghanistan, Nabi Mekah dia Mesir, Nabi Mekah dia Madura, Nabi Mekah dia Yaman. Bangsanya beda, sukunya beda. Nabi Quraisy dia Jawa, Nabi Quraisy dia Banten, Nabi Quraisy dia Sunda. Halo, Nabi Quraisy dia Hadramaut, Nabi Quraisy dia Habasyah, Nabi Quraisy dia Qahtan, Nabi Quraisy dia Tamim. Weh, Nabi Quraisy dia Aden. Tak pada sukuna. Marganya Nabi Bani Hashim dia Al-Aidid, Al-Katiri, Al-Pasrpani. Wajah nggak masuk. Nabi ganteng, Said Maliki ganteng, dia nggak ganteng belas. Nabi alim pinter, dia logikanya konyol. Weh, Nabi sabar, jembar dodone, dek ngamuan, takbir prak, terus ngaku keturunan Nabi, dites tak boron. Dilacak nasabnya urut satu persatu per generasi tak boron. Buku yang katanya punya anak 4 dites pakai zat karbon untuk mengetahui nama keempat itu tintanya umurnya sama apa enggak. Kertasnya lebih lawas yang itu apa lebih lawas yang anak 3, dites tak boron. Terus ngaku keturunan Nabi, bodoh aja. Oneng negara. Kita harus menjaga kemurnian nasab Rasulullah SAW supaya orang yang kita tabaruki pasti qat'i 100% keturunan Nabi.
Harus dijaga kemurnian ini. Khawatir kalau nggak dijaga, sembarang orang gampang ngaku keturunan. Kadung ditabaruki pol-polan, kadung Gus Adi paringi mobil ben barokah, lah tiba keturunannya semprol ya apa. Ngerti betul nih? Verifikasi itu penting, validasi penting, pelacakan penting, baik pelacakan genealogi ataupun pelacakan naskah penting. Untuk apa? Untuk memastikan fulan qot'i keturunan Nabi. Kita sowan nggak rugi, salaman nggak rugi, sedekah nggak rugi, barokah. Dan memang Nabi meninggalkan untuk umat ini nuwun sewu 3 jimat. Jimat pertama Quran, jimat kedua sunnah, jimat ketiga keluarga anak cucunya Kanjeng Nabi. Supaya sunnah benar-benar sunnah, bukan maudhu, bukan palsu, maka ulama men-tracking hadis. Dan akhirnya karena hadis kena jarak wa ta'dil, ribuan hadis rungkat. Rungkat itu apa? Dari 100.000 hadis lebih yang akhirnya dinyatakan sahih oleh Bukhari hanya sekitar 4.000-an. Muslim hanya sekitar 4.000-an. Yang rungkat puluhan ribu. Dan itu ulama harus melakukan itu. Jangan sampai kadung diyakini sunnah Rasul, ternyata sabdanya Abu Jahal, mas. Weh. Quran jimat, Quran mujma' alaih, qot'i, udah nggak ada masalah. Yang kedua sunnah juga jimat. Biar jimat ini benar-benar terjaga, maka ulama melakukan penelitian hadis. Lalu jimat ketiga, setelah berlangsung 1446 tahun, biar nggak mudah, nggak gampang orang ngaku keturunan Nabi, ternyata keturunan semprul. Ditabaruki tak mandi, mas. Nggak mandi itu apa? Tak mandi. Ditawasuli tak mandi, wong keturunan semprul. Supaya umat tetap dapat barokah, ketika sowan, ketika tabaruk, tawasul, qot'i keturunan Rasulullah, maka juga perlu di tracking. Lah itu tugasnya Ki Imat gitu loh. Weh, mulia apa enggak ini? Mulia untuk memastikan keturunan ini murni, wa yutahhirakum tathira. Dan terus maaf, panjenengan yang selama ini enggak dianggap keturunan Nabi, tak usah khawatir, Bun. Siapa tahu peneliti keturunan Nabi, maka kami nggak ragu hormat neng sampean, nggak ragu mahabbah neng sampean. Ojo kesusu musuhi Kiai Imat. Penelitian ini untuk kamu juga gitu loh. Timbang diragukan terus, timbang maskok fih terus, timbang mukhtalaf fih terus, timbang iltibas terus, ndang dijelas nih, mas. Paham enggak? Kalaupun diteliti ternyata bukan, sampean kudu lilo demi menjaga kemurnian anak cucu Nabi, zuriyah Nabi, daripada saya dicantol-cantolkan di situ. Keturunan itu jadi enggak murni, mending saya dikeluarkan dari situ enggak apa-apa demi menjaga kemurnian keturunan Nabi. Daripada saya nyantol di situ, zuriyah jadi enggak murni, mending saya dikeluarkan tapi zuriyah menjadi murni. Nah, yang mau begini berarti ikhlas, kepengin wayutahhirakum tathira. Kalau begini nggak mau, berarti Anda hanya mikir kepentinganmu sendiri, biar tetap disuani umat, biar tetap dimahabbai umat, biar tetap disungkemi umat, biar tetap diparing-paringi. Berarti sampean nggak mikir untuk kepentingan Islam, mikir kanggo awake dhewe. Yo ngaku oleh ngono, mas. Bendang beres. Clear apa enggak ini? Halo, kok sik durung trimo iki piye? Terus kula tambah malih sekedhik. Hari kayak begini masih ada yang ngaku keturunan ke-28. Terus ngitungnya bagaimana? Mbah Yud saya itu lahir 18 sekian, kami nggak tahu. Saya lahir 66.
Ternyata lahirnya Mbah Yud dan lahirnya Pucu Buyut itu kisaran 100 tahunan. Sampean nikah umur 25. Halo? Istrimu nikah umur 20. Lalu punya anak pertama umur 26, 28, 30. Madep sini dulu. Anakmu, istrimu punya anak, dia umur selikur, rolikur. Jarak antara anak dengan orang tua itu kisaran 25 tahun, 26 tahun gitu loh. Halo? Kalau 100 tahun, nasab keempat. Isi paham apa enggak ini? Orang nikah lu umur 25, umumnya umur 26, 27, 28 punya anak, istri punya anak umur 21, 22, 23, 24. Kalau di rata-rata pada angka 24, 25, 26. Jarak antara anak dengan orang tua. Karena jaraknya sekitar 25 per nasab. Kalau 4 nasab berarti buyut 100 tahun. Kalau 1000 tahun nasab keempat mama enggak ini. Sekarang 1400 tahun harusnya nasab 56. Wajar. 1446 harusnya nasab ke 58. Wajar. Kalau ada orang aneh keturunan ke 58 lumayan lah masuk. Anak keturunan 57 lumayan masuk. Aneh keturunan 28. Kalau di rata-rata 1446 Hijriah dibagi 28 rata-rata 51 tahun lebih. Masuk akalkah ibumu melahirkan umur 51? Mbah putrimu melahirkan umur 51. Padahal Fatimah umur sebelum 20 sudah punya anak. Ini hitungan nasab yang dibuat-buat, Mas. Jangan bercaja, Mas. Belum lagi sekian makam dipalsu. Klaim sejarah NU dipalsu. Woi. Klaim pahlawan dipalsu. Pemalsuan itu kadzib. Bohong. Perawi hadis rungokno. Perawi hadis ketahuan sekali bohong. Hadisnya palsu. Kalau mereka bukan sekali bohong, tapi berkali-kali bohong, maka dawuhnya haram dipercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Faya ashabal fadail, para kiai, para alim, para ulama, wabil khusus panjenenganipun guru kula sedaya al-mukarram, al-alim, al-allamah, sahibil fadilah, ad-da'i ilallah, Kiai Haji Marzuki Mustamar, Kiai Haji Abdul Mujib Salam, Kiai Suadi, dan para kiai-kiai yang lain yang banyak sekali tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam kesempatan yang berbahagia ini karena saya akan ada acara yang lain. Para hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Al-ayat. Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad adalah Rasulnya Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, asyidda'u 'alal kufar, mereka sangat keras terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, dan mereka saling kasih sayang sesama umat Islam. Maka oleh karena itu di dalam majelis maulid yang mulia ini saya mengajak kepada seluruh para hadirin kaum muslimin dan muslimat, mari kita saling menyayangi sesama umat Islam. Rohama menurut Syekh Nawawi bisa dibaca dengan nasab. Asyidda juga dibacanya nasab. Muhammadur Rasulullahi walladzina ma'ah asyidda'a 'alal kuffari ruhama'a bainahum. Yang biasanya kan dibacanya asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dia jadi khobar dari walladzina ma'a. Kemudian Muhammadur Rasulullahnya jadi khobar mubtada maktub.
ada juga yang Muhammadur Rasulullah walladzina ma'hu, wawnya bukan istinab tetapi maktub kepada Muhammad. Kemudian asyidanya menjadi khobar dari Muhammadur Rasulullah. Nah, qiraat yang ketiga ini asyida'anya bukan diropakan tetapi dinasobkan. Nusiba alal madhi wal hali, kata Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani. Dinasobkan lafadz asyidda dan rohama alal madhi, karena ada pujian dari Allah untuk Rasulullah dan para sahabat. Apa pujiannya? Yaitu mental daripada Rasulullah dan sahabat. Asyidda'a alal kufar hala kaunihim asyidda'a alal kufar ruhama'a bainahum. Mereka keras terhadap orang-orang kafir tetapi saling menyayangi sesama umat Islam. Sesama umat Islam dari mulai timur sampai ke barat harus saling menyayangi. Warna kulit boleh berbeda, suku boleh berbeda, pandangan keagamaan boleh berbeda, tetapi selagi dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita harus saling sayang menyayangi. Akur jos ini tarekatnya Yai Marzuki. Jos bablas. Jangan sampai tausiah dari Yai Suadi kita mau dipecah belah mengenai orang mau mengakui orang Pasuruan sebagai keturunan Ratu Sima. Alhamdulillah, karena memang Ratu Sima dulu kerajaannya ada di Pasuruan, betul. Orang-orang mau mengakui orang Pasuruan sebagai keturunan Raja Besar Empu Sendok yang mempunyai pusat kerajaan di Jombang. Setelah dipindahkan dari Jawa Tengah Mataram kuno, kemudian dipindahkan oleh Empu Sendok ke Jombang. Kemudian ini daerah Pasuruan dijadikan oleh Empu Sendok sebagai daerah tempat para pertapa, daerah ilmuwan, di mana anak-anak pangeran kerajaan Mataram kuno semuanya dididik di Pasuruan. Yai Imad kalau ngomong harus ada datanya. Ada nggak bukti sejamannya bahwa Pasuruan dulu dijadikan tempat para pangeran ini dididik untuk menjadi ilmuwan? Ada. Silakan cari prasasti Cungrang. Angkanya 932 Masehi. Empu Sendok menulis dalam prasasti itu bahwa Pasuruan dijadikan tempat pertapan, tempat di mana para dididik di Pasuruan. Saya yakin karena di sini dulu pusat pendidikan kerajaan Mataram kuno yang setelah dipindah ke Jombang namanya menjadi kerajaan Medang, maka hari ini yang hadir melihat saya dan Yai Marzuki Mustamar adalah turunan para ilmuwan dan ulama di masa lalu. Tapi kalau ada orang tidak percaya, nggak percaya saya bahwa orang Pasuruan keturunan para ilmuwan di masa kerajaan Medang, ya monggo. Kita punya prasasti, kita punya kitab sezaman, kita punya arkeologi yang membuktikan Pasuruan adalah kerajaan besar di masa lalu. 932 Masehi, di mana kerajaan Medang waktu itu dipindah ke Jombang dan pusat pendidikannya di Pasuruan. Dan di waktu kerajaan Ratu Sima 500 tahun sebelumnya itu bahwa Pasuruan adalah pusat kerajaan Jawa terbesar di Jawa ada di Pasuruan ini. Tetapi orang mau nggak percaya ya ndak apa-apa. Dibatan, kita punya data, tapi orang tidak percaya, tidak apa-apa. Ini yang akan terjadi dengan masalah nasab. Siapa saja boleh mengakui dia keturunan siapa saja, tapi kalau ada orang yang nggak percaya, ya tidak apa-apa. Dibatan, dan kita mengenai bagaimana orang mau percaya pada kita turunan Ratu Sima, turunan Empu Sendok, ya tidak apa-apa. Kita tidak marah. Kita punya silsilah sampai Ratu Sima di abad ke-5 atau ke-4 Masehi, Empu Sendok di abad 10 Masehi. Tapi orang tidak percaya ya tidak apa-apa. Betul? Ada yang punya silsilah Wali Songo. Orang kita
mempunyai silsilah, kita meyakini, orang tidak percaya, ya tidak apa-apa. Betul apa tidak? Begitu pula wahai saudara-saudaraku, siapa saja yang punya silsilah, dia meyakini, tetapi kemudian orang tidak percaya berdasarkan penelitiannya, berdasarkan kajian ilmiahnya, berdasarkan bukti-bukti sejarahnya, berdasarkan tes DNA-nya, hakul yakin mereka bukan keturunan Nabi misalnya, maka harus legowo, ndak apa-apa. Dan kita ketika tidak mengakui satu klan sebagai keturunan Nabi, bukan berarti kita memutuskan cinta dan persahabatan dengan mereka. Betul apa tidak? Yang tadinya punya teman dari Balawi, kita tetap berteman. Yang punya sahabat tetap bersahabat, yang punya guru tetap dia guru, yang punya murid tetap murid. Ini hanya penelitian, ini hanya kajian, ini keyakinan. Anda mau terima atau tidak, kita tetap sahabat, kita tetap saudara, sesama umat Islam, sesama bangsa Indo. Wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah, bersatulah dalam agama Allah yaitu Islam, wa la tafarraqu, jangan bercerai-berai. Nanti musuh-musuh Islam yang dari balik layar akan ikut-ikutan. Pasuruan sebagai sebuah kota, sebagai sebuah kabupaten yang mempunyai sejarah panjang, orang-orang besar di masa lalu, harus menjaga, menjadi contoh, menjadi tauladan bagi seluruh bangsa Indonesia bahwa Pasuruan siap tenang, betul? Pasuruan siap damai, Pasuruan siap menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Nahdiyah. Sama-sama orang NU, nggak ada mungkin yang hadir di sini bukan orang NU. Ini yang hadir 12.000 orang, semuanya nderek Mbah Hasyim Asy'ari nggih. Mbah Hasyim Asy'ari itu adalah pendiri Nahdlatul Ulama bersama para kiai-kiai Jawa Timur. 90% pendiri Nahdlatul Ulama adalah Jawa Timur. Para pendiri NU dengan segala keilmuannya yang luar biasa mengambil saripati ajaran-ajaran Wali Songo untuk dilembagakan di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Apa yang diajarkan oleh Wali Songo? Tasamuh, tawasud, tawazun, i'tidal. Tasamuh, tawasud, tawazun, i'tidal. Ini yang harus dijaga. Tepo seliro, saling harga menghargai, saling hormat menghormati, saling cinta mencintai. Kita sebagai penerus Mbah Hasyim Asy'ari harus tetap memegang prinsip-prinsip Mbah Hasyim Asy'ari yang diwariskan dari Sunan Ampel, yang diwariskan dari Maulana Malik Ibrahim, yang diwariskan dari Sunan Giri, yang diwariskan dari Sunan Bonang, yang diwariskan dari Sunan Derajat, yang diwariskan dari Sunan Muria, yang diwariskan dari Sunan Kudus, yang diwariskan dari Sunan Bonang, yang diwariskan dari Kanjeng Sunan Kalijogo, yang diwariskan dari Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Inilah para hadirin, Allahumma innaka ta'lam annana qad hadarna fi hadzal majlis syarif, fi hadzal majlis syarif, majlisil maulidi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fa'afid alaina libasal izzi wat takrim, fa'afid alaina libasal izzi wat takrim, fa'afid alaina bi barakatihi libasal izzi wat takrim, warzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan min ghairi masyaqqatin wala imtihanin wala ta'abin bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesantren Ar-Raudhah yang didirikan oleh Abu Ammar, ya Allah langgengkan ia sampai hari kiamat. Santri-santrinya jadikan ulama-ulama besar, ulama-ulama yang akan senantiasa mewarisi ilmu daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Sayyidina wa Maulana Kiai Abu Ammar telah melahirkan para kiai-kiai di seluruh pelosok Nusantara ini. Maka untuk masa depan, ya Allah rizkikanlah Kiai Suwadi, Gus Huda dan keluarga besar Kiai Abu Ammar, keturunannya, para santri yang akan tetap menjadi ulama penjaga persatuan dan kesatuan negara kita, negara Republik Indonesia. Pewarisnya para nabi.